Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Romi Muhammad Ramdhani di penilaian kinerja pegawai bab dari MSDM. Saya akan singkat agar padat pemaparan saya ya mengenai penilaian kinerja pegawai ini. Jelas nanti di bab ini garis besar saya akan membahas mulai dari pengertian sampai dengan evaluasinya. Pendahuluannya mengapa penilaian kinerja ini penting? Ya jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas dan pengembangan pegawai. Sehingga apabila kita melihat pengertian dari penilaian kinerja, itu proses dalam organisasi untuk apa? Untuk menilai, unjuk kerja pegawainya, apa yang sudah dilakukan oleh pegawainya. Lalu apa manfaat, apa fungsinya setelah adanya penilaian kinerja? Jelas ini ada kesempatan untuk perbaikan dari pegawai sampai dengan untuk melihat apakah fungsi MSDM-nya berfungsi dengan optimal. Kegiatan-kegiatan pada penilaian kinerja ini akan berawal dari penetapan sasaran sampai nanti ujung-ujungnya ke penilaiannya, unjuk kerjanya. Atau secara spesifik nanti akan terdiri dari 4 kegiatan atau 4 langkah. Oke, penentuan sasaran sambil evaluasi seperti saya bilang. Apa pengertiannya? Kita baca saja. Misalnya mulai dari penentuan sasaran, itu sasaran harus terukur, harus menantang agar terus berkembang. Sampai nanti evaluasinya harus diumpan balik ke pegawai. Anda baca perlahan ya. Apa yang jadi hambatan pada penilaian kinerja? Bisa jadi ada kesalahan dari penilai, nggak siap, nggak efektif pada praktek, maupun ada masalah pada kebijakan organisasinya, sampai dengan formulir penilaian yang tidak baik, ngasal. Apa yang bisa menjadi kesalahan penilai? Anda bisa baca di sini, karena sudah saya paparkan bersama definisinya, cukup jelas. Nanti yang bila belum jelas, nanti akan saya jelaskan. Ya. Kesalahan penilaiannya apa? Gak siapnya kenapa? Nah ini yang mungkin belum jelas di ketidakefektifan prakteknya. Ada istilah norm supporting leniency. Maksudnya apa? Ini biasanya atasan tuh tidak mau menganggap bawahannya jelek. Kenapa? Pada norm supporting leniency ini, karena apabila bawahan jelek artinya atasannya jelek. Karena itu nggak mau dong nilai jelek. Itu yang pertama, bisa jadi nggak efektif pada praktek. Yang kedua, lack of appropriate accountability. Tanggung jawab di organisasinya kurang. Jadinya pegawai juga ya seenaknya aja. Ya. Penyosong ataupun pembuat fondasi organisasinya kurang bertanggung jawab. Saya kira yang lain tinggal dibaca saja. Ya. Oke, setelah ada yang hambatan, gimana caranya nanti? Mulai dari ngasih pelatihan yang utama, sampai ngasih penghargaan kepada penilai biar lebih profesional, adanya motivasi lebih ya. Sampai dengan bagaimana memilih penilai yang tepat. Soalnya kalau bila kita hanya mengacu penghargaan, nanti terus saja pengen lebih besar dan seterusnya, tapi nggak profesional juga kan, kacau juga, gawat juga, kos keluar tinggi di perusahaan. Secara garis besar, metode penilaian kinerja itu ada 2, yaitu yang orientasi masa lalu dan masa depan. Yang masa lalu seperti apa? Ada 6, mulai dari yang rating, scale, sampai yang metode perbandingan kelompok. Nanti yang bagian 6, metode perbandingan kelompok itu ada lagi lebih detail. Kita lihat ya. Saya ngasih contohnya, saya nanti berhenti sebentar, Anda bisa pause sehingga nanti bisa kebayang contohnya. Mulai dari rating scale, ada kolom dari excellent sampai poor misalnya. Dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggrisnya sangat baik sampai kurang baik. Ini kalimatnya halus, yang dipilih katanya bukan jelek gitu atau sangat jelek, enggak, lebih halus. Demikian. Saat Anda melihat yang misalnya nanti di penilaian kinerja ada unsur yang nilai, itu dari mana? Itu biasanya disepakati oleh perusahaan dari visi, misi, ataupun nilai perusahaan yang ingin dikembangkan. Nanti diturunkan menjadi uraian kerja ataupun job description, dan inilah yang dinilainya. Contoh ya, saya akan lebih cepat untuk memendekkan durasi video sehingga Anda tidak terlalu jenuh untuk melihat video walaupun sudah singkat. Jadi saat Anda mau dipahami, pause, ingat pause aja, pause. Pelan-pelan aja bacanya. Ada checklist. Force choice method. Critical incident technique. Oke, bars. Observasi dan tes unjuk kerjanya. Nah ini yang saya bilang nih,
Pada metode perbandingan kelompok ada lagi detailnya. Jadi bukan cuma satu maksud saya tuh. Ada ranking, siapa yang paling tinggi, siapa yang kurang. Ada force distribution, sesuai dengan presentasinya siapa yang paling baik, yang paling tingginya, namanya. Bisa lebih sedikit ya, paling tinggi ataupun paling rendah. Nanti banyak di rata-rata biasanya. Dikasih poin, dibandingkan. Itu yang masa lalu. Bagaimana masa depan? Ini ada mulai dari penilaian diri sendiri sampai dengan assessment center. Nanti urutannya di penjelasannya mungkin terbalik, nggak apa-apa ya. Urutan angkanya, yang penting nanti ada penjelasannya di sini. Nah ini dia. Penilaian diri sendiri sampai dengan assessment center. Pada evaluasi penilaian kinerja, ini sehingga apabila kita perluas, ingat nanti setelah adanya evaluasi, ini bakal dicari feedback ke karyawan kenapa bisa begini, bagaimana solusinya, sehingga menjadi penjelasannya seperti ini. Oke. Umpan balik gimana kamu kerjanya masa lalu gitu, gimana kemungkinan masa depan kalau mau berubah, keadaan kamu tuh kayak gini loh, mau berubah nggak? Atau yang kamu sebenarnya sudah ngelakuin apa aja, masalahnya apa? Dibantu ya, dibantu. Secara skema, secara bagan, apabila kita melihat dari yang paling kiri atas, kinerjanya dinilai. Di mana penilaian kinerja berdasarkan apa? Ada yang standar kinerja dan juga ada ukurannya. Jadi kan jelas. Kasih tahu ke karyawan. Karyawan harapannya berubah, sehingga ke bawah, ke kiri, ke atas lagi kinerjanya berubah. Umpan balik karyawan jelas ada dokumennya. Sehingga kalau masih ngebandel, nanti bisa ada keputusan SDM. Yang apa? Bisa jadi mengganti posisinya, turun, tinggi, ganti divisi, ataupun keluar. Oke. Ini sumbernya, referensinya, silahkan mau baca-baca, ada buku-bukunya secara garis besarnya sudah saya ceritakan detailnya di buku ini, sumber dari apa yang saya bicarakan. Silahkan like, subscribe channel saya, dan share kepada yang membutuhkan. Terima kasih, saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.